Ya. Blok Wabu merupakan blok B wilayah bekas kegiatan tambang PT Freeport Indonesia. PT Freeport Indonesia berkegiatan tambang melalui kontraktor PT Gelora Sarana Buana Jaya dan PT Minister Internasional. Sejak tahun 1991 sampai 1999 dan berlanjut sampai 2006 sampai 2012. Hasil kegiatan tambang itu telah terkonfirmasi cadangan dan terbukti lebih dari 116 juta ton biji mineral yang mengandung emas dan perak. Meski memiliki potensi cadangan emas yang sangat besar, Freeport Indonesia mengembalikan Blok B Wabu kepada pemerintah pusat pada awal Juli 2015. Pengembalian itu sejalan dengan kesepakatan dalam amandemen kontrak karya di mana saat itu Freeport Indonesia membutuhkan kepastian perpanjangan operasi tambang yang akan berakhir pada tahun 2021. Salah satu poin renegosiasi kontraknya adalah pemerintah pusat meminta PT Freeport Indonesia untuk menciutkan luas wilayah operasi tambangnya yang hingga tahun 2015 mencapai 212.950 hektar. Setelah Blok Wabu dikembalikan ke pemerintah pusat, PT Freeport Indonesia tetap berfungsi dengan 4 perusahaan tambang lain yang dikuasai PT Milik Industri Indonesia atau Main ID yang ada di Indonesia dan bernaung di bawah Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. PT Main ID menguasai saham dan menjadi anak perusahaan tambang yaitu PT Antam Tbk, PT Bukit Asam Tbk, PT Freeport Indonesia Tbk, PT Timah Tbk. Pada tahun 2020, pemerintah negara melalui pengelola perusahaan PT Main ID wacanakan rencana tambang lanjut di Blok Wabu. PT Aneka Tambang atau Antam salah satunya yang disiapkan menggeruk kekayaan tambang di Blok Wabu. Oleh karenanya, pengelola PT Main ID menyurati kepada Gubernur Papua. Gubernur Papua mengeluarkan surat balas yang berisikan surat rekomendasi wilayah izin usaha pertambangan khusus atau WIUPK nomor 540/16/1625 SET yang dikeluarkan di Jayapura pada tanggal 24 Juli tahun 2020. Namun wacana tambang tersebut justru memunculkan perdebatan yang aktif di ruang publik, bahkan paling ekstrimnya memicu konflik yang berkepanjangan menjadi seolah-olah konflik politik yang ditandai dengan berhadapan konflik senjata TNI Polri dan TNI OPM. Konflik terus subur dengan penerapan militer yang terus berjalan. Intan Jaya menjadi lautan militer dengan pembangunan pos-pos di Kampung Kulapa, Distrik Itaripa, Kampung Ugimba, Distrik Ugimba, dan Sugapa, ibu kota Kabupaten Intan Jaya. Meski tidak secara terang menjelaskan ada hubungan konflik dan bisnis tambangnya, seperti hasil temuan dari koalisi organisasi sipil yang menerbitkan melalui kajian ekonomi politik penempatan militer di Papua, kasus Intan Jaya. Akibat konflik tersebut tidak sedikit menghadirkan korban material dan korban nyawa. Masyarakat adat sudah sedang hidup di tengah ancaman, intimidasi, trauma, kekerasan, bahkan penembakan dan penjatuhan nyawa. Seperti juga dijelaskan dalam laporan Amnesty International melalui perburuan emas, situasi hak asasi manusia, dan rencana penambangan emas di Blok Wabu di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Sebagian besar penduduk 17 kampung distrik Sugapa, 4 kampung distrik Ugimba, 8 kampung distrik Itaripa, dan 6 kampung distrik Agisia dipastikan telah menguasai mengungsi ke Kabupaten Nabire, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, serta sebagian lagi mengungsi di hutan yang dianggap aman. Penolakan masyarakat adat Intan Jaya memiliki alasan sebagai berikut. Lokasi konsesi tambang Blok B Wabu terdapat sumber mata air. Sungai Wabu dan Kemabu menjadi sumber air bagi masyarakat adat melalui dari Intan Jaya sampai ke Paniai, Degiai, Dogiai, Timika,
Ika, Nabire, dan cabang sampai di Waropen dan Mambramo. Singkatnya, Blok Waku adalah wilayah yang sudah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan kami. Sejak leluhur kami, ada puluhan marga dan suku yang mendiami dalam membangun bangunan rumah uni dan sejumlah rumah doa atau gereja. Begitupun bagian Paniai. Di sana banyak masyarakat adat yang sudah menyatu dengan keadaan alamnya. Kami jadikan tanah, hutan sebagai rumah dan pabrik yang tidak pernah krisis dari waktu ke waktu. Menyediakan pendapat bahan bangunan, makanan dan minuman, air bersih, dan tarian adat istiadat lainnya, termasuk mengkonsep suku kata yang membentuk bahasa kami sebagai tempat sakral yang kami hayati dan melindungi suatu kesatuan saling melindungi. Semua itu membentuk jadi diri dan martabat kami, mendatangkan kedaulatan hidup kami sebagai masyarakat adat Papua Nigani, Men dan suku lain-lain. Kami khawatir ketika investasi tambang datang, justru akan semua itu dihancurkan dan dimusnahkan. Oleh karena itu, kami mau hidup, alami dan bersatu dengan Blok Wabu. Blok Wabu diambil, dicaplok, dan dieksploitasi, maka sama saja hancurkan kami, hidup kami. Jangan hancurkan hidup kami. Kami mau hidup 1000 tahun di wilayah Blok Wabu. Dengan uraian di atas ini, maka dengan ini kami Ikatan Pelajar dan Mahasiswa MONI se-Jawa dan Bali serta seluruh pelajar dan mahasiswa Papua di se-Jawa dan Bali sampaikan. Yang pertama, kami dengan tegas menolak PT Antam Tbk di wilayah Blok Wabu di Kabupaten Intan Jaya. Kami menolak. Dua, kami menolak segala eksploitasi tambang gunung emas di Blok Wabu Intan Jaya Provinsi Papua Tengah. Kami menolak. Tiga, kami meminta kepada Menteri ESDM Republik Indonesia segera cabut izin operasi yang telah diterbitkan PT Antam Tbk. Empat, kami menolak segala macam pembahasan terkait eksploitasi tambang di wilayah Intan Jaya serta di seluruh tanah Papua. Lima, masyarakat adat Intan Jaya sebagai pemilik hak keseluruhan menolak dengan tegas PT Antam Tbk di wilayah Blok B Wabu Intan Jaya. Enam, kami mendukung laporan Amnesty Internasional terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia berat yang terjadi di wilayah Blok Wabu di Kabupaten Intan Jaya. Tujuh, kami menegaskan segera tarik militer organik maupun non-organik dari seluruh tanah Papua. Delapan, kami dengan tegas menyatakan kepada pemerintah Kabupaten Intan Jaya dan pemerintah Provinsi Papua Tengah segera mencabut surat izin pembangunan wisata Paku Tuhan Yesus di Kabupaten Intan Jaya. Mahasiswa, pelajar. Tolak pengembangan Blok Wabu. Segera tarik militer. Intan Jaya bukan tanah kosong. Kembalikan hak wilayah masyarakat adat. Masyarakat Intan Jaya bisa hidup tanpa Antam Tbk. Papua bukan tanah kosong.